Novel Orang-Orang Proyek menceritakan tentang kehidupan orang-orang yang bekerja di dalam proyek. Cerita ini dimulai dengan mengenalkan tokoh utama bernama Kabul, yaitu seorang insinyur yang menangani proyek besar, yakni proyek jembatan di Sungai Cibawar. Kabul merupakan lulusan dari perguruan tinggi jurusan teknik sipil dan bergelar insinyur. Ia selalu ingin menerapkan ilmunya dengan baik dan memiliki idealisme yang tinggi. Akan tetapi, di proyek tersebut ia harus mempertaruhkan idealismenya sebagai insinyur. Di tengah proses pembangunan jembatan Cibawar, Kabul pun harus berhadapan dengan pihak-pihak yang ingin menguasai dana proyek untuk kepentingan pribadi, terutama untuk kepentingan partai golongan penguasa kala itu. Pada suatu hari, Kabul bertemu dengan laki tua yang bernama Pak Tarya, yang hobi memancing. Pak Tarya pensiunan kantor penerangan dan juga pernah menjadi wartawan di Jakarta. Kenalan itu semakin membuat mereka akrab. Mereka juga sering bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Bahkan Kabul menceritakan tentang kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam proyek pembangunan. Novel ini berlatar pada tahun 1991 yang dekat dengan pemilu pada tahun 1992. Ini terjadi ketika Kabul mulai menyadari adanya praktik korupsi dan ketidakadilannya di lingkungan proyek. Hal ini terungkap karena adanya interaksi dan pengamatan Kabul terhadap perilaku proyek tersebut. Kabul pun harus mengalami konflik batin karena proyeknya tidak dituntut untuk menghasilkan jembatan yang berkualitas tinggi, namun lebih dituntut sebagai ajang kemampuan portal, yakni golongan lestari menang atau GLM, dan banyak dana proyek yang digelapkan oleh pihak GLM. Pada akhirnya, proyek yang ditangani Kabul tidak hanya mendapat dorongan dan tantangan dari pekerja saja, namun juga mendapat tantangan dari senior dan mandor di proyek tersebut yang mengorupsi semua material yang ada di proyek tersebut. Akhirnya dengan dana yang terbatas, Kabul pun berusaha berbagai cara agar dapat menghasilkan jembatan yang berkualitas bagus. Kabul harus berpikir keras lagi karena panitia renovasi masjid datang untuk meminta sumbangan ke proyek. Inti dari renovasi masjid tersebut adalah untuk ajang pamer kampanye GLM. Basar, sang kepala desa, merupakan teman Kabul sekaligus mantan aktivisi, itu pun tidak bisa berbuat apapun. Karena Basar juga merupakan salah satu anggota GLM. Tetapi Basar juga masih memiliki jiwa idealisme dan tidak sepenuhnya mendukung GLM. Tekanan batin Kabul memuncak ketika pemimpinnya Delkijo meminta untuk menggunakan besi tua dan pasir yang kurang bermutu untuk pembangunan lantai jalan jembatan karena dana yang terbatas. Kabul menolak untuk menggunakan besi tua dan pasir yang kurang bermutu karena bisa berakibat jembatan cepat rusak dan jebol. Namun Delkijo bersikeras untuk menggunakannya. Kabul pun akhirnya mengikuti kejujuran hati dan idealismenya, sehingga ia bertekad keluar dari proyek jembatan itu. Kabul pun akhirnya keluar dari proyek itu dan merasa bertanggung jawab atas kerja awalnya. Karena pengunduran diri Kabul membuat Delkijo marah dan akan melaporkan Kabul ke aparat karena dia tidak bersih lingkungan dan penghambat pembangunan. Akan tetapi, keputusan Kabul untuk keluar dari proyek itu sudah bulat dan dia tidak takut dengan ancaman Delkijo. Proyek pembangunan jembatan Cibawar pun tetap berlanjut meskipun dengan menggunakan bahan material bekas, dan akhirnya jembatan itu pun jadi. Tetapi belum lama jembatan selesai dibangun, jembatan Cibawar sudah digunakan sebagai jalur kampanye yang dilewati puluhan kendaraan-kendaraan berat milik peserta kampanye GLM. Banyak yang khawatir jembatan itu jebol, termasuk Kabul. Akan tetapi, pada akhirnya jembatan itu mampu menahan kendaraan berat peserta kampanye GLM. Kabul tidak ingin lagi bekerja di proyek pemerintahan karena tidak sesuai dengan idealismenya. Setahun meninggalkan pekerjaan proyek jembatan Cibawar, Kabul memilih bekerja di proyek swasta. Kabul pun menikah dengan Wati, teman sepekerjanya di proyek. Pada saat jalan pulang ke rumah ibunya yang disebut Biung, mereka melewati sebuah jalan yang terhubung dari jembatan dan ada sebuah papan yang bertulisan jembatan ini dialihkan karena rusak. Dan
jembatan itu benar rusak dan lantainya jebol. Adapun nilai-nilai moral yang terkandung pada novel Orang-Orang Proyek, salah satunya adalah nilai moral. Adapun rasa jujur, tanggung jawab, dan idealisme dari salah satu tokoh yaitu Kabul sebagai insinyur dan beberapa korupsi dari partai GLM yang membuat pembangunan tidak efisien dan jembatan yang tidak bermutu. 2. Nilai sosial. Kabul walaupun seorang insinyur, ia tetap rendah hati dan sering berbaur dengan para pekerja dan selalu bersimpati kepada mereka. Tidak seperti para pejabat kita, di mana nilai-nilai sosial sudah tidak ada lagi di dalam lubuk hati mereka dan enggan bergabung dengan kalangan bawah. 3. Nilai agama. Di novel ini terdapat dialog Pak Tarya dan Kabul menceritakan tentang sebagian masyarakat animismenya masih tinggi. Hal ini jelas dilarang oleh agama karena menyekutukan Tuhan. Novel Orang-Orang Proyek berisi kritik politik terhadap korupsi dan pemerintahan, bagaimana pejabat dan pengusaha sering berkolusi untuk kepentingan pribadi, sementara rakyat kecil menjadi korban.